Shalom jemaat Tuhan, kembali kita berjumpa dalam resapi renungan singkat pemelihara iman. Firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22, demikian dinyatakan. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, kain yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan yang tadi dibacakan sesungguhnya merupakan bagian dari jawaban Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang datang kepadanya dan mempertanyakan kenapa Tuhan Yesus dan murid-muridnya saat itu tidak berpuasa, kendati pun saat itu adalah saat di mana orang Yahudi dan juga murid-murid Yohanes melakukan puasa. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan itu untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang yang menyangsikan Yesus dan murid-muridnya? Sesungguhnya Tuhan melalui perumpamaan itu hendak mengingatkan bahwa makna terdalam di balik aturan-aturan yang ada, termasuk puasa, haruslah menjadi bagian yang penting. Jangan hanya melihat pada aturan-aturan yang jadi. Puasa dalam konteks Israel adalah wujud pertobatan. Dalam konteks bacaan kita itu adalah wujud pertobatan, wujud penyesalan, wujud rasa bersalah, kedukaan yang mendalam akibat dosa. Sedangkan peristiwa yang saat itu sedang dirayakan oleh Tuhan Yesus adalah ketika seorang Lewi menerima Tuhan, dan kemungkinan pada saat itulah orang-orang ini komplain. Berbeda dari peristiwa kedukaan, kesakitan, rasa bersalah yang besar, peristiwa pertobatan adalah peristiwa kabar sukacita. Dan Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang seharusnya direspon dengan sukacita. Ya saudara-saudara, kalau kita bicara tentang aturan yang ada, saya kira kok setiap orang dalam komunitas apapun pasti punya aturan. Demikian pun keluarga, setiap keluarga pasti memiliki aturan-aturan yang dianggap penting di tengah keluarga. Dan aturan-aturan itu biasanya bersumber pada nilai-nilai yang dianggap luhur. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana kita akan menerapkan aturan-aturan tersebut di tengah situasi dan konteks yang pasti terus berkembang, terus berubah, apalagi di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini. Harus disadari bahwa banyak konflik dan perpecahan di tengah keluarga berangkat dari perbedaan pandang terhadap nilai-nilai yang dianggap luhur atau penting itu. Pergeseran terhadap nilai di tengah keluarga memang tidak bisa dihindarkan. Namun saudara, selama seorang tahu jiwa di balik setiap aturan, maka diskusi dan pengertian akan dapat menolong keluarga untuk hidup dalam damai. Karena orang tidak terpaku pada apa yang disebut sebagai aturan. Itulah saudara-saudara yang sesungguhnya digambarkan di dalam perumpamaan tadi. Kain baru yang belum susut tidak boleh ditambalkan ke kain yang tua dan lapuk untuk menambal. Karena ketika nantinya kain baru itu susut, dia akan mengkerut dan kemudian dia akan mencabik kain tua dan lapuknya. Sehingga semakin lebarlah yang namanya lubang di kain tersebut. Nah saudara-saudara, demikian pun juga dengan anggur dan kantongnya. Saudara tidak boleh meletakkan atau menyimpan anggur yang baru pada kantong kulit yang sudah tua dan lapuk. Karena dengan demikian anggur yang baru tersebut akan membuat kantong kulit itu kemudian terkoyak, dan pada akhirnya bukan hanya kantongnya yang rusak, tapi anggurnya pun akan terbuang.
Sama seperti kain tadi, bukannya bisa dipakai dan jadi berkat, malah akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, apa yang bisa dikatakan dari sini sesungguhnya adalah ini soal ukuran. Mari kita belajar bahwa sesungguhnya ketika kita bicara tentang aturan, ketika kita bicara tentang ukuran yang dipakai untuk menilai aturan tersebut, kesepakatan tersebut, kita sedang bicara terhadap sesuatu yang bisa jadi terus bergerak dan bergeser. Perubahan cara pandang dari generasi demi generasi akan membuat juga apa yang terlihat penting oleh generasi sebelumnya bisa jadi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sepenting itu oleh generasi berikutnya. Namun saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak menyadari bahwa memang ada ukuran-ukuran yang berbeda, maka yang terjadi adalah kita akan saling menuntut yang lain untuk menuruti ukuran kita, karena menurut kita itu yang paling benar. Kalau kita kebetulan adalah kelompok yang disebut sebagai kain yang sudah lapuk itu, kemudian kita berbenturan dengan kain yang dianggap sebagai yang muda itu, maka saudara-saudara bukannya tambah baik kainnya, bukannya tambah baik keluarganya, yang terjadi justru semakin koyak. Bukannya berkat, tapi justru kecelakaan. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengajarkan kita, mengajarkan orang-orang yang saat itu hadir tentang melihat di balik sekedar aturan, maka demikian pun kita sebagai bagian dari keluarga-keluarga yang terus berkembang, kita pun juga seharusnya belajar bahwa ada ukuran yang berbeda. Karena itu kita dituntut, saudara, untuk saling mengerti. Apa yang menjadi ukuran kita tidak boleh semena-mena diterapkan pada orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita melalui perumpamaan ini untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah keluarga. Mari belajar saling memandang, mendengar, dan saling mengerti satu dengan yang lain, sehingga kain yang robek tidak semakin koyak dan anggur tak terbuang. Biarlah berkat Tuhan terjaga di tengah keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa memohon hikmat di tengah-tengah keluarga kami. Ajarkan kami untuk memiliki hati-Mu Tuhan, sehingga kami tak terjebak oleh apa yang nampak semata. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin.